wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji dan umroh. Sebentar lagi tahun 2025 musim haji akan tiba. Nah, di video kali ini saya ingin memaparkan rute perjalanan ibadah haji untuk gelombang 1 dan gelombang 2. Nanti gelombang 2 saya akan sampaikan di video selanjutnya. Di video ini saya khusus akan memaparkan tentang rute perjalanan ibadah haji di tahun 2025 ini untuk gelombang yang pertama. Bapak Ibu para calon jemaah haji, pemberangkatan awal itu ada dua informasi. Ada yang mengatakan di tanggal 29 April, ada yang menyatakan di tanggal 2 Mei. Terlepas dari itu semua, berarti di akhir April di tanggal 29 atau 2 Mei ini, 2 Mei 2025 ini akan ada pemberangkatan ibadah haji untuk gelombang yang pertama. Dan perlu saya informasikan bahwa wukuf untuk haji tahun 2025 ini akan jatuh pada tanggal 5 Juni 2025. Bapak Ibu para calon jemaah haji, kenapa rute perjalanan ini wajib diketahui oleh para calon jemaah haji yang akan berangkat ibadah haji, supaya nanti Bapak Ibu calon jemaah haji setiap menjalankan atau setiap rute-rute perjalanan, lokasi-lokasi yang ditempuh itu mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Nah, untuk yang gelombang pertama, mari kita mulai saja rute perjalanan ibadah hajinya. Pertama, Bapak Ibu akan berangkat dari rumah. Seperti biasanya itu dilakukan setelah Bapak Ibu mengadakan walimatus safar. Berangkat dari rumah, sudah memakai seragam haji ya, seragam ibadah haji itu biasanya pemerintah Indonesia menyediakan batik haji, di mana tahun ke tahun itu motifnya itu kadang sama, kadang berbeda. Koper ya, ada koper besar, kemudian koper kecil atau yang disebut tas tentengan, kemudian ada tas paspor. Jadi ada koper besar, koper kecil atau tas tentengan, kemudian ada tas paspor. Itu yang akan dibawa oleh jemaah haji. Nah, setelah berangkat dari rumah, Bapak Ibu akan diantar oleh keluarga, sanak famili, tetangga untuk menuju lokasi tempat pemberangkatan awal di kabupaten atau kotanya masing-masing. Ada yang di Masjid Agung, ada yang di gedung dakwah dan lain sebagainya. Itu biasanya ditempatkan di situ. Kemudian ketika tiba di lokasi tersebut, Bapak Ibu akan disambut, kemudian akan masuk ruangan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengarahan. Dan setelah itu Bapak Ibu akan naik bis untuk menuju ke embarkasi masing-masing. Embarkasi itu tempat penampungan Bapak Ibu jemaah sebelum diberangkatkan ke tanah air. Nah, setelah di embarkasi nanti di situ ada proses pemeriksaan kesehatan, proses tentang administrasi, kemudian ada juga pemberian uang living cost ya. Kalau tahun kemarin itu sekitar living cost itu sekitar 750 real. Jadi 750 real. Nah, setelah itu semua selesai dari embarkasi, Bapak Ibu akan naik bis. Di bis itu akan duduk sesuai dengan rombongannya masing-masing. Kemudian nanti akan menuju ke bandara. Bandara sesuai dengan lokasi tempat Bapak Ibu calon jemaah haji tinggal. Mungkin ada yang di Bandara Soekarno-Hatta, ada yang di yang lain-lainnya, ada yang di Medan, mungkin ada yang di Surabaya. Itu tergantung lokasi tempat tinggal Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan terbang dari bandara ini, misalkan dari Bandara Soekarno-Hatta itu akan menuju ke, untuk gelombang pertama itu langsung menuju ke Bandara Amir Muhammad di Madinah. Setelah tiba di Bandara Amir Muhammad Madinah, Bapak Ibu nanti akan disambut oleh panitia
penerimaan jemaah haji yang ada di Bandara Madinah itu. Setelah ada proses-proses di bandara, kemudian Bapak Ibu akan menuju bis, kemudian akan diangkut ke pondokan atau ke hotel di Madinah yang sudah disediakan sesuai dengan kloternya. Sesuai dengan kloternya, setelah tiba di pondokan di Madinah, nanti Bapak Ibu tunggu sebentar, nanti ada proses penempatan. Nanti dikelompok-kelompokkan jemaah haji laki-laki, kemudian jemaah haji perempuan, jadi satu kamar itu tidak bercampur. Nah, nanti ada pembagian kunci Bapak Ibu, pembagian kunci yang diatur oleh ketua kloter nanti bersama petugas yang lainnya, ada ketua rombongan, ada ketua regu. Nah, setelah mendapatkan kunci, Bapak Ibu akan ke tempat kamarnya masing-masing yang sudah disediakan. Nah, rehat sebentar, nanti akan ada pengumuman dari ketua kloter atau pembimbing haji mulai kapan akan dilaksanakannya sholat arba'in di Masjid Nabawi. Nah, berapa lama tinggal di Madinah? Itu sekitar 8 sampai 9 hari. 8 sampai 9 hari. Nah, di sana Bapak Ibu calon jemaah haji akan melaksanakan yang namanya sholat arba'in. Kemudian ada ziarah-ziarah ya di situ seperti. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah 8 hari di Madinah mengerjakan arba'in, kemudian ada juga masuk ke Raudah, Bapak Ibu bersiap-siap untuk melaksanakan umroh wajib. Nah, di hotel biasanya itu sudah memakai pakaian ihram. Setelah selesai memakai pakaian ihram, maka Bapak Ibu akan menuju ke bis, kemudian nanti akan berangkat menuju kota Mekah. Tetapi sebelum menuju ke kota Mekah, nanti akan singgah dulu di Bir Ali. Nah, ini Bir Ali ini sebuah lokasi di mana di situ ada masjid. Nah, disitulah Bapak Ibu mulai mengerjakan sholat sunat ihram, kemudian berniat untuk melaksanakan umrah wajib. Nah, yang saya ingatkan, ingat, untuk laki-laki khususnya, pakaian ihram itu hanya 2 lembar kain putih, ya, tidak boleh memakai yang lain-lainnya seperti celana dalam itu harus dibuka, ingat itu. Nah, setelah berniat umrah, labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala, jadi itu akan dipimpin atau dibimbing oleh pembimbing ibadah hajinya masing-masing atau dari KBIH-nya masing-masing, pembimbing ibadah yang ada di KBIH masing-masing. Kemudian masuk ke bis. Nah, setelah di bis, nanti Bapak Ibu perjalanan akan menuju ke kota Mekah. Jauhnya itu sekitar 500 km. Nah, perjalanan bisa ditempuh selama 5 sampai 6 jam di perjalanan. Nah, ingat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah berniat ihram untuk umrah, jadi larangan-larangan selama berikhram untuk melaksanakan umrah ini harus dijaga. Tidak boleh berkata-kata yang kasar, jorok, tidak boleh mencukur rambut, memakai wangi-wangian, menggunting kuku dan lain sebagainya. Jadi perhatikan itu, tidak boleh memakai jaket atau mengerudungkan kain ihramnya ke kepala karena dingin dan sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi harus dipatuhi larangan-larangan selama berikhram untuk menjalankan umrah ini. Nah, setelah 5-6 jam tibalah di hotel, nanti akan masuk hotel sesuai, nanti ada pembagian kunci terlebih dahulu dan nanti akan ditempatkan di hotel. Nah, nanti setelah itu mungkin masuk hotel sebentar, istirahat di kamar. Bapak Ibu ingat, perhatikan lagi, jangan sampai ini dalam keadaan ihram. Larangan-larangan selama berihram itu harus sangat diperhatikan. Nah, nanti ada beberapa saat kemudian nanti ada pengumuman tuh dari baik KBIH-nya masing-masing, dari ketua rombongan atau ketua regunya atau dari pembimbing ibadahnya untuk berangkat ke Masjidil Haram. Biasanya berombongan, nanti ada bis yang akan mengangkut berombongan untuk melaksanakan umrah wajib. Apa saja nanti yang akan dilaksanakan setelah tiba di Masjidil Haram, yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul. Ingat, tawaf 7 putaran, kemudian sa'i dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1, jadi Sofa Marwah sebanyak 7 kali. Di situ nanti akhirnya di Marwah. Nah, setelah itu tahallul.
yaitu ditandai dengan menggunting rambut. Setelah itu sudah selesai tuh, pulang ke hotel ganti baju, jadi baju ihramnya sudah bisa diganti. Nah, untuk gelombang yang satu, setelah melaksanakan umroh wajib ini, maka para calon jemaah haji akan menunggu tibanya waktu wukuf. Nah, waktu wukuf pada tahun 2025 ini akan jatuh pada tanggal 5 Juni 2025. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama menunggu wukuf ini biasanya para calon jemaah haji ini akan menjalankan kegiatan-kegiatan seperti menunaikan sholat 5 waktunya di Masjidil Haram, kemudian melaksanakan tawaf sunat, kemudian beriktikaf, membaca Al-Quran, kemudian ada city tour juga atau ziarah-ziarah juga, kemudian ada pula yang melaksanakan umrah sunat. Nah, itu biasanya dilakukan. Untuk gelombang yang pertama, biasanya kegiatan tersebut dilakukan sebelum wukuf. Karena setelah wukuf biasanya waktunya sudah mepet untuk pulang. Jadi kegiatan ini dilaksanakan sebelum wukuf, biasanya seperti itu. Kemudian ketika tibanya wukuf, nah pada tanggal 8 Zulhijjah, kalau tahun 2025 mungkin tanggal 4. Nah, Bapak Ibu bersiap-siap untuk melaksanakan prosesi ibadah haji, yaitu tanggal 8 Zulhijjah atau tanggal 4 Juni 2025 ini, Bapak Ibu akan berangkat menuju ke Arafah dari hotel. Itu tunggu saja informasi keberangkatannya itu dari ketua regu atau ketua rombongan atau dari pembimbing ibadah, kloternya masing-masing. Jadi tunggu saja. Biasanya ada berangkat yang di awal-awal, misalkan ada yang berangkat pagi sudah berangkat, bahkan ada yang sore baru berangkat. Jadi tunggu saja informasinya. Nah, di hotel ini Bapak Ibu sekalian untuk gelombang 1 sudah memakai baju ihram, kemudian melaksanakan sholat sunat ihram. Nah, nanti niatnya tunggu dulu. Jangan dulu niat ya, nanti tunggu instruksi. Kalau takutnya gini, pemberangkatan ke Arafahnya masih lama, sebenarnya sudah berniat, nanti takutnya terjadi larangan-larangan ihram yang dilanggar. Nantinya akan kena yang namanya dam, seperti itu. Nah, akan berangkat tanggal 8 Zulhijjah ini ke Arafah. Setelah tiba di Arafah, nanti Bapak Ibu masuk tenda sesuai dengan kloternya masing-masing. Nah, di situ silahkan Bapak Ibu membaca Quran ataupun berzikir, bertalbiyah, di situ silahkan dilaksanakan. Atau kadang lihat-lihat situasi di sekitar, tapi jangan jauh-jauh, hati-hati. Biasanya banyak yang tersesat di Arafah itu setelah kembali dari toilet atau dari WC, lupa tendanya seperti itu. Jadi hati-hati, terutama yang sepuh-sepuh itu harus didampingi. Nah, Bapak Ibu tanggal 9-nya tiba waktu wukuf, nanti ada khutbah wukuf, nanti dipimpin oleh KBIH-nya masing-masing atau dari ketua kloternya, nanti ada pembimbing ibadahnya, atau siapa yang khutbah wukuf nanti akan ditentukan. Nah, setelah wukuf, prosesi wukuf tiba, nanti menjelang sore itu Bapak Ibu akan diberangkatkan ke Muzdalifah dengan menaiki bis. Di Muzdalifah nanti tiba, di situ ada prosesi memungut batu, mengambil batu ya. Untuk mengambil batu, berapa jumlahnya nanti saya akan sampaikan di video selanjutnya. Setelah di Muzdalifah itu menunggu tengah malam, mabit di Muzdalifah. Jadi bermalam di Muzdalifah. Silakan Bapak Ibu rebahan aja di situ, istirahat. Setelah lewat tengah malam, nanti Bapak Ibu akan diberangkatkan menuju ke Mina. Jadi menuju ke Mina. Nah, di Mina ini sudah tanggal 10 Zulhijjah. Hanya itu hari raya Idul Adha. Nah, tanggal 10 Zulhijjah ini setiba di Mina, masuk ke tenda Mina, nanti akan diinformasikan kapan jadwal untuk melempar jumrah. Nah, tanggal 10 ini melempar jumrah nanti akan ditentukan akan diumumkan oleh ketua regunya. Nanti akan dibimbing secara berombongan untuk menuju ke Jamarot. Tanggal 10 Zulhijjah ini yang dilempar hanya satu saja, yaitu Aqobah. Jadi ula wustonya dilewat. Nanti kalau urutannya pertama Bapak Ibu soal jemaah haji akan melewati dulu ula, melewati dulu usto. Nah, ula usto ini di tanggal 10 jangan dilempar dulu. Nanti lewat, kemudian setelah tiang yang ketiga itu namanya Aqobah. Nah, itulah yang dilempar sebanyak 7 kali lemparan. Nah, setelah itu ada 2 versi. Ada yang setelah lempar jumrah Aqobah itu di tahallul awal namanya.
Jadi sudah boleh memakai baju biasa setelah ta'alul dengan menggunting rambut atau apa ya. Kemudian ada juga jemaah haji yang meneruskan untuk melanjutkan tawaf ifadah setelah melempar jumrah akobah ini langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Jadi ada tawaf, di situ tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahalul. Seperti itu. Jadi selesai rangkaian ibadah umrah ibadah hajinya seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang setelah jumrah akobah ini selesai, maka mereka ini akan kembali ke Mina. Yang tawaf ifadah juga akan kembali ke tenda ke Mina. Nah, menunggu di situ ada kegiatan-kegiatan silakan saja. Nah, besoknya tanggal 11 Zulhijjah atau tepatnya tanggal kalau 5 wukuf berarti tanggal 6 itu 10 Zulhijjah, tanggal 7 Zulhijjah berarti tanggal 7 Zulhijjah 7 Mei, mohon maaf. 5 Juni itu wukuf, 6 Juni 2025 itu tanggal sama dengan 10 Zulhijjah itu lempar akobah, tanggal 7 Juni atau 11 Zulhijjah itu mulai melempar lagi, berangkat lagi ke Mina, tunggu secara berombongan akan melempar ula, wusto dan akobah juga. Kemudian besoknya tanggal 12 sama melempar ula, wusto dan akobah. Jadi itu akan dilempar 7 kali. Nah, untuk yang napar awal sebelum matahari terbit itu dari Mina akan kembali ke Mekah dengan diantar pakai bis. Sedangkan yang napar sani itu jangan dulu pulang dari Mina, tetap di tenda Mina. Dia akan melempar kembali di tanggal 13 ula, wusto, akobah. Kemudian kembali ke Mina sebelum matahari terbenam itu harus kembali lagi ke hotel. Nah, setelah di hotel, untuk yang belum melaksanakan tawaf ifadah akan berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, yaitu tawaf dan sa'i kemudian tahalul. Nah, seperti itu rangkaiannya. Kemudian pulang lagi ke hotel, sudah ganti baju dan sebagainya. Nah, dari situ Bapak Ibu jemaah tinggal menunggu kepulangan. Nanti kepulangannya akan ditentukan pulangnya dari Bandara King Abdul Aziz yang ada di kota Jeddah. Nanti berangkat, pulang, kembali tiba di bandara setempat, tempat Bapak Ibu tinggal, kemudian masuk ke embarkasi, nanti ada pembagian yang namanya air jam-jam di situ. Kemudian Bapak Ibu dari embarkasi akan diangkut kembali oleh bis untuk menuju kotanya masing-masing, diterima di situ, kemudian bubar dijemput oleh keluarganya ke rumah. Itulah rangkaian gelombang yang pertama. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian untuk rute perjalanan ibadah haji tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ingin ada yang ditanyakan silahkan, di situ ada komentar. Karena mungkin di videonya terbatas, penjelasan terbatas, masih banyak yang ada yang kurang yang belum terinformasikan, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.